Adik-adik pejuang SNMPTN dan SBMPTN 2021, salam jumpa. Kali ini kita bicarakan adik-adik, bagaimana perubahan sistem seleksi masuk PTN di Indonesia tahun 2021. Selalu saja setiap tahun ada perubahan. Maka adik-adik harus menyikapi perubahan ini dengan benar agar adik-adik bisa lulus pada salah satu PTN yang adik-adik impikan. Yang pertama adik-adik, sistem seleksi masuk PTN di Indonesia sama-sama sudah kita kenal. Ada 3 jalur. Tahun ini, tahun 2021 itu pun tidak berubah adik-adik. Jalur yang pertama apa? SNMPTN yang sering kita kenal dengan jalur undangan. Nah, kapasitasnya bagaimana? Minimum 20%. Jadi tetap seperti tahun sebelumnya. Minimum 20% dari kapasitas total mahasiswa yang bakal diterima. Yang kedua, SBMPTN. Lengkapnya UTBK SBMPTN. Berapa kapasitasnya adik-adik? Sama dengan tahun yang lalu masih minimum 40%. Jalur yang ketiga adalah jalur ujian mandiri. Maksimum 30%. Nah, kalau kita lihat kuota-kuotanya adik-adik, maka ayo adik-adik perhatikan, sikapi dengan benar. Nah, tahun ini yang berubah apa? Ada sedikit perubahan. Untuk PTN-PTN yang berstatus badan hukum, maka khusus ujian mandirinya. Nah, adik-adik, ujian mandirinya bisa maksimum 50%, sementara SBMPTN-nya minimum 30%. Itu perubahan yang pertama adik-adik. Nah, untuk lebih detailnya adik-adik akan saya jelaskan satu persatu. Kita mulai dengan jalur undangan SNMPTN. Apa saja perubahan dari tahun 2020 ke tahun 2021? Sama-sama kita simak. Yang pertama, tahun 2020 siswa eligible-nya ditentukan oleh Panitia Pusat LTMPT. Sementara tahun 2021 nanti adik-adik itu ditentukan oleh sekolah adik masing-masing. Jadi nanti sekolah yang akan memasukkan data siswa yang sudah diputuskan eligible untuk SNMPTN. Nah, apalagi perubahannya? Yang kedua, tahun 2020 tidak ada ikut politeknik adik-adik. SNMPTN tidak ada politeknik. Tapi tahun sekarang diikuti oleh 40 politeknik. Tentu saja politeknik negeri ya adik-adik di Indonesia. Perubahan lainnya adik-adik. Tahun 2020 siswa boleh memilih 2 prodi dalam satu PTN atau 2 prodi di 2 PTN yang berbeda. Tapi tahun 2021, siswa tetap boleh memilih 2 prodi di 1 PTN atau 2 prodi di 2 PTN yang berbeda. Namun ada syaratnya adik-adik. Kalau adik-adik pilih 2 prodi di 2 PTN yang berbeda, maka syaratnya salah satu PTN harus ada di provinsi yang sama dengan sekolah adik-adik. Jadi kalau di Jawa Barat harus sama-sama di Jawa Barat kalau pilih 2 PTN. Dan panitia menyarankan adik-adik jangan lakukan lintas minat. Namun bukan berarti tidak boleh. Boleh-boleh saja, tapi kita harus cek dulu PTN tersebut memperbolehkankah untuk lintas minat. Kalau boleh, adik-adik boleh lakukan. Nah, dalam hal memilih prodi dan PTN ini adik-adik, saya mau tampilkan sebuah simulasi adik-adik. Simulasi ya. Contoh, ada seorang siswa namanya Alvan Rizky Maulana. Dia IPA, 12 IPA. Dan berasal dari SMA di Bandung. Ingat ya,
berarti di Provinsi Jawa Barat. Nah, kalau dia buat pilihannya seperti ini pada SNMPTN nanti, pilihan pertama kedokteran, UGM. Pilihan kedua farmasi, Undip. Apakah ini diperbolehkan? Lihat dulu. Dua-dua PTN-nya itu di luar Jawa Barat. Tadi salah satunya harus ada di Jawa Barat. Berarti ini tidak diperbolehkan, adik-adik. Nah, simulasi yang kedua. Misalnya adik Alvan ini pilihan pertama SAPPK ITB. Jawa Barat ya. Pilihan keduanya arsitektur UGM. Boleh? Boleh banget. Nah, yang ketiga adik-adik, dia hanya pilih satu. Nah ini spesial adik-adik. Kalau pilih satu PTN saja, satu prodi saja, maka dia boleh bebas pilih dimanapun. Adik-adik bebas pilih di mana. Asal pilih satu prodi, satu PTN. Kita lanjutkan dengan SBMPTN. Apa saja perubahannya? Nah, di sini banyak sekali perubahannya, adik-adik. Kita lihat, saya bandingkan lagi seperti yang tadi. Yang pertama, dari mata uji tesnya. Tahun 2020 yang diteskan hanya TPS, tes potensi skolastik. Tapi tahun 2021, adik-adik harus siap, yang diujikannya dua, yaitu TPS dan TKA. Tahun 2021 untuk matematika soshum ditiadakan. TKA soshum, ada matematika soshumnya ditiadakan. Tahun 2019, 2 tahun yang lalu itu masih ada. Kalau tahun kemarin kan hanya TPS. Perubahan yang pertama. Perubahan yang kedua tentang pelaksanaannya. UTBK tahun 2020. 1 hari 4 sesi adik-adik. Tapi UTBK 2021. 1 hari hanya 2 sesi saja. Apakah diikuti Politeknik? Yes. Tahun 2020 Politeknik ada 8 yang ikut adik-adik. Tetapi tahun 2021 tambah Politeknik negerinya. Ada 40 yang ikut adik-adik. Jadi peluang adik-adik makin besar ini. Nah, yang selanjutnya perubahannya nilai UTBK-nya adik-adik. Nilai UTBK tahun 2020 itu bisa juga digunakan untuk seleksi ujian mandiri PTN yang lain maupun PTS. Nah, tahun 2021 sama memang ujian UTBK-nya boleh dipakai untuk ujian mandiri. Dan ada yang spesial tahun 2021. Khusus untuk kedinasan STAN adik-adik. Maka sudah dicanangkan tahun 2021 STAN akan menggunakan UTBK saja. Pertanyaannya, UTBK yang mana? UTBK yang digunakan untuk STAN adalah TPS, sama, IPA-IPS sama ya. Yang kedua, TKA soshum. Jadi adik-adik, tolong perhatikan ini. Adik-adikku yang IPA sekarang, kalau kalian mau ikut STAN, mau tidak mau. Adik-adik, mau tidak mau, tahun 2021 kamu harus ikut UTBK SBMPTN yang campuran. Saintek dan soshum. Karena STAN mengambil nilai TPS dan TKA soshum. Perubahan yang lain apa? Ini penting adik-adik perhatikan. Tahun 2020 siswa yang sudah diterima jalur undangan SNMPTN tahun itu ya, maka dia tidak boleh ikut SBMPTN tahun itu. Tapi sekarang diperluas adik-adik. Siswa yang sudah diterima tahun 2020, tahun 2019 SNMPTN tidak diperbolehkan lagi ikut UTBK SBMPTN 2021. Jadi ini memang seleksinya semakin ketat di sini adik-adik.
Perubahan yang lain apa? Saya mau tekankan detail tentang materi uji, adik-adik. Siap ya? Materi uji yang diujikan pada UTBK ini, adik-adik, tahun yang lalu hanya TPS. Hanya TPS. Ada 4 komponen. Dan setiap komponen itu, adik-adik, ya, itu punya blocking time. Ditambah dengan bahasa Inggris, ya. Tapi nilai bahasa Inggris sudah 2 tahun sebelumnya pun masuk ke pemahaman umum, adik-adik. Nah, tahun 2021, apakah masih ada blocking time? Dugaan kami masih ada blocking time, adik-adik. Walaupun memang belum diumumkan. Tapi kami memprediksi blocking time masih tetap diberlakukan. Makanya adik-adik butuh latihan-latihan yang menggunakan blocking time seperti UTBK. Nah, untuk tahun 2021 TKA diujikan, TKA Saintek tentu saja matematika, fisika, kimia, biologi, tetapi TKA Sosum, matematika sosumnya dihapuskan, adik-adik. Nah, yang sudah kami terima dari panitia adalah adik-adik waktu totalinya. TPS 105 menit, TKA baik Saintek mau Sosum itu 90 menit. Tapi kami prediksi blocking time-nya itu tidak jauh berubah. Tetap ada blocking time, adik-adik. Tadi perubahan-perubahan sudah saya ceritakan, namun ada satu hal yang penting yang harus adik-adik ketahui juga, yaitu tanggal-tanggal penting baik buat SNMPTN maupun SBMPTN. Tanggal-tanggal pentingnya adik-adik, yang pertama untuk SNMPTN dulu ya. Registrasi akun LTMPT-nya dimulai 4 Januari sampai 1 Februari 2021. Dan adik-adik sama dengan tahun yang lalu, sistemnya ini adalah single sign on atau SSO. Jadi setiap siswa, setiap peserta punya satu akun. Yang kedua, penetapan siswa eligible oleh sekolah. Kapan itu dilakukan? 4 Januari sampai 8 Februari. Ingat ya, tanggal-tanggal itu. Yang ketiga, setelah eligible diumumkan, sekolah mengisi dong ke PDSS, Pangkalan Data Sekolah dan Siswa. Dimulai dari 11 Januari sampai 8 Februari 2021. Selanjutnya, pendaftaran SNMPTN. Dalam hal ini adik-adik menentukan prodi pilihannya. Pilihan 1 apa, 2 apa, yaitu mulai tanggal 15 sampai 24 Februari 2021 dan pengumuman lulus tidaknya SNMPTN dilakukan 22 Maret 2021. Dan mohon diingat adik-adik bahwa semua tanggal-tanggal yang barusan saya sebutkan, di hari tanggal tersebut semua kegiatan berakhir pada pukul 15.00 WIB. Oke, itu perbedaannya yang sekarang adik-adik. Kalau dulu sampai 00 jam 24. Nah sekarang kalau SBMPTN bagaimana? Tanggal-tanggal pentingnya registrasi akun LTMPT bagi yang belum memiliki. Kalau adik-adik nanti sudah ikut SNMPTN tidak perlu bikin akun lagi. Dimulai tanggal 7 Februari sampai 12 Maret 2021. Dilanjutkan dengan pendaftaran UTBK SBMPTN. Disinilah adik-adik menentukan juga prodi pilihannya, yaitu tanggal 15 Maret sampai 1 April 2021. Sementara pelaksanaan SBMPTN, tepatnya UTBK SBMPTN, ada 2 gelombang ya. Gelombang 1, 12 sampai 18 April 2021. Gelombang 2 dimulai 26 April sampai 2 Mei 2021. Dan ingat adik-adik, kalian hanya boleh pilih 1 gelombang saja. Nggak boleh ikut dua-duanya. Sementara pengumuman SBMPTN itu dilakukan tanggal 14 Juni 2021.
Pertanyaannya sekarang, apa yang harus adik-adik lakukan supaya kalian bisa lulus UTBK SBMPTN dan masuk prodi impian? Ada 4 tahap adik-adik. Tolong perhatikan ini benar. Yang pertama, belajarlah teori materi yang akan diujikan. Baik TPS maupun TKA-nya. Tahapan yang kedua, latihan mandiri soal-soalnya. Tahap yang ketiga, ikutilah tryout-nya. Adik-adik harus uji coba. Baru tahapan terakhir ketika memilih prodi yang tepat, maka konsultasilah dalam pemilihan prodi. Nah, apa yang harus adik-adik lakukan dalam belajar teori? Jelas adik-adik, belajar teorinya baik TKA maupun TPS haruslah teori yang relevan. Banyak orang memberikan teorinya yang sulit-sulit tapi nggak relevan. Belajar yang relevan. Jelas di Ganesha Operation, semua materi kita relevan sudah terbukti tahun 2020 pada UTBK SBMPTN. Soal-soalnya pun yang adik-adik harus latih bukan soal-soal sulit adik-adik. Sulit tidak relevan nggak ada gunanya. Maka adik-adik harus latihan soal yang relevan. Bentuknya, tingkat kesulitannya seperti UTBK. Dan Ganesha Operation sudah mengeluarkan soal-soal yang relevan. Terbukti kemarin banyak bentuknya keluar persis sama adik-adik. Oke, yang ketiga tadi apa? Tryout. Nah, di tryout ini adik-adik tolong hati-hati. Tryout jangan ikuti sembarangan tryout. Maka tryout yang harus adik-adik ikuti adalah yang pertama. Tryout yang relevan dalam pelaksanaannya. Apa itu? Yang pertama, sistem penilaian harus pakai IRT. Ingat, syarat IRT minimal 10.000 siswa. Yang kedua, harus pakai blocking time. Adik-adik nggak ada gunanya ikut tryout, latihan untuk UTBK, tapi tryoutnya tidak pakai blocking time. Ganesha Operation sudah melakukan itu. Ada blocking time dan penilaian tryout di Ganesha Operation pakai IRT. Item Response Theory. Dan terakhir adik-adik, konsultasilah sama konsultan yang profesional dan yang paling penting lagi adik-adik. Adik-adik harus memiliki prediksi lulus yang akurat. Setiap tahun Ganesha Operation mengeluarkan prediksi lulus yang sangat akurat sehingga bisa memprediksikan dari soal latihan di tryout adik-adik mencapai nilai berapa, maka kita bisa lihat prediksi lulusmu apakah masih ada gap atau sudah terlampaui. Kalau sudah terlampaui, maka peluang adik-adik lulus PTN itu lebih besar. Oke, adik-adik sekalian, pejuang SNMPTN dan SBMPTN, itulah perubahan yang perlu adik-adik sikapi dengan benar dan apa yang harus adik lakukan supaya lulus UTBK SBMPTN 2021. Raih PTN impianmu bersama Ganesha Operation. Terima kasih.